ulamaan enggak? Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Tahu gak? Ada yang nanya, siapa itu ulama-ulamaan? Ulama-ulamaan adalah orang-orang yang imanuhum fi amplopihim. Imanuhum fi amplopihim, imannya ada di dalam amplop, saudara. Amplop tebal berapa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jujur, ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Lu tega banget jawabnya banyak. Saya tanya ada gak? Jawab aja ada. Jawabnya kejam, banyak. Ulama-ulama yang dekat dengan penguasa itu adalah ulama-ulama yang ulama-ulama jelek, ulama-ulama yang tidak dapat dipercaya. Hadisnya pun banyak. Al-ulama umana'ur rasul, bahwasanya ulama itu adalah kepercayaannya para rasul, ala ibadillah, yang ditugaskan untuk hamba-hambanya Allah. Malam yukhalitus salatin, selama mereka belum bercampur, belum bergaul dengan pemerintah. Karena kalau mereka bergaul dengan pemerintah, fa in khalatuhum wa fa'alu dzalika faqad khanur rasul. Dan ulama-ulama yang di situ bergabung dengan pemerintah, yang bergaul dengan pemerintah, maka dia sungguh sudah berkhianat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis sahih tertera dalam berbagai kitab. Artinya, dengarkanlah, apakah kalian sudah pernah mendengar bahwa kelak sepeninggalanku akan muncul para penguasa, maka siapa saja yang mendatanginya dan membenarkan kebohongannya serta menolong kezalimannya, maka dia bukan dari golonganku serta aku bukan dari golongannya, dan dia tidak akan memasuki haud atau telaga Kautsar. Dan siapa saja yang tidak mendatangi penguasa serta tidak menolong kezalimannya, juga tidak membenarkan kebohongannya, maka dia termasuk golonganku dan akan memasuki haud atau telaga Kautsar. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasai serta Imam Al-Hakim. Ustadz Yusuf Mansur dilarikan ke rumah sakit. Informasi itu disampaikan Ustadz Yusuf Mansur. Diketahui Ustadz Yusuf Mansur dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada Rabu 21 Juli 2021. Ustadz Yusuf Mansur meminta doa kepada semua masyarakat dan kerabatnya untuk mendoakan dirinya agar tetap sehat. Iya benar, minta doanya ya, kata Yusuf Mansur dikutip dari Bogor Daily Net. Pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darul Quran itu pun menjelaskan penyakitnya yang tengah ia derita dan berharap semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini 21 Juli 2021, dengan izin Allah, HB darah saya alhamdulillah masih ada 5, rendah sangat tapi masih hidup, hehehe. Eritrosit rendah, zat besi juga rendah, semua alhamdulillah, ucapnya. Kini Yusuf Mansur tengah bersiap menerima donor darah untuk mengembalikan kadar darah normalnya. Namun ada cerita luar biasa di balik donor darah ini. Dibantu kawan-kawan pimpinan dan tim dokter RSPAD yang luar biasa, pakai hati semua. Ini lagi proses transfusi darah. Barisan pendonor yang soleh-soleh juga sudah siap diproses dan di screening pagi ini di RSPAD, jelas Yusuf Mansur. Alhamdulillah ada 10 orang yang disiapkan. Nanti 4 yang diambil yang terbaik dan yang paling pas. Semuanya penghafal Al-Quran, terbaik kelas dunia tambahnya. 4 nama pendonor darah terbaik versi Ustadz Yusuf Mansur itu antara lain Syekh Balaid dari Maroko, Syekh Khanas asal Damaskus, Syria, Syekh Salim Somla asal Yaman, dan Ustadz Tarmizi, salah seorang pimpinan pucuk di Darul Quran. Mudah-mudahan diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya darah terbaik yang dimasukkan ke dalam tubuh saya dan kita semua.
Mohon doa dari semua kawan, selalu ada hikmah di balik semua peristiwa. Alhamdulillah, ucapnya. Bagaimana memahami ini? Ternyata dikatakan di sana wa alla yakuna mutaraddidan ala salatin wa ghairihim min arbabir riyasah. Dan hendaknya memang seorang ulama itu tidak berbolak-balik ke pemerintah ataupun selain pemerintah yang mempunyai kebijakan politik, gitu ya. Fit dunia, dalam urusan dunia. Alasannya karena apa? Illa lihajatin wa daruratin. Kecuali karena apa? Illa lihajatin wa daruratin. Kecuali ada hajat dan ada darurat. Atau tidak ada hajat, tidak ada darurat, tapi maslahatin diniyatin rajihatin alal mafsadah. Atau dia masuk ke pemerintah tapi ada kemaslahatan diniyah yang berbangsa agama, rajihatin alal mafsadah, yang lebih unggul daripada mafsadahnya. Artinya, kenapa Anda masuk ke pemerintahan? Seumpama ada ulama, kenapa Anda masuk ke pemerintahan? Ya karena niat saya ingin, kalau pemerintah salah, maka saya bisa menasihati. Karena menasihati dari dalam itu lebih baik daripada menasihati dari luar. Bisa lebih diterima. Sehingga dikatakan di sini idza kanat biniyatin hasanatin shalihatin. Kalau itu dengan niat yang baik. Artinya kalau kita melihat dari keterangan para ulama ini, berdekat-dekatan dengan pemerintah yang tidak boleh itu bagaimana? Berdekat-dekatan dengan pemerintah yang tidak boleh itu adalah berdekat-dekatan yang karena dia ingin dunia, yang karena dia ingin menjilat. Tetapi kalau berdekat-dekatan dengan niat yang baik, duduk dengan pemerintah agar bisa memberikan solusi, bisa memberikan nasihat kepada pemerintah, sehingga di situ menjadikan umat Islam semakin baik, maka itu baik sekali. Sehingga dikatakan di sini wa ala hadza yuhmalu ma ja'ali ba'dihim minal masyi wa taraddud ilaihim. Sehingga keterangan inilah bisa diarahkan, ada sebagian ulama-ulama yang di situ memang dekat dengan penguasa. Dikatakan di sini kazuhri, seperti Imam Zuhri, wasyafi'i dan Imam Syafi'i, wa ghairihima dan lainnya. Tujuan beliau dekat dengan pemerintah bukan karena harta, tapi tujuan beliau dekat dengan pemerintah karena kalau pemerintah salah, dia bisa memberikan nasihat dengan baik, bisa memberikan masukan dengan baik. La ala annahum qasadu bidzalika fudulal a'rad ad-dunyawiyah qala Husamhudi. Dan tujuan beliau tadi seperti Imam Syafi'i, Imam Zuhri dan ulama-ulama kita yang lain yang saat ini mungkin ada yang dekat dengan pemerintah, tujuan mereka la qasadu, bukan tujuan untuk mendapatkan a'radi dunyawiyah, bukan bertujuan untuk mendapatkan harta dunia, tetapi tujuan mereka betul-betul niat yang baik, didasari niat yang baik untuk memberikan nasihat yang baik, masukan yang baik, sehingga maslahat kepada para ulama. Lah oleh karena itu, maka saya sepakat sekali ketika hadis ini disampaikan, tetapi juga harus dengan penyampaian yang benar. Agar apa? Agar para ulama-ulama yang betul-betul hatinya ikhlas, dekat dengan pemerintah, tujuannya adalah untuk menasihati pemerintah, mereka ulama-ulama kita ini tidak diserang dengan hadis ini. Itu mungkin sekilas tentang permasalahan hadis yang selalu disampaikan ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.